Tahu nggak? Ada video yang lagi heboh. Caimin dicecar habis-habisan oleh mahasiswa menelanjangi Anies di depan Caimin. Kegagalan Anies memimpin DKI Jakarta diucapkan di depan Caimin. Partai pengusung Anies yang korupsinya gede-gedean diucapkan di depan Caimin. Sementara di sana Caimin sedang berbicara tentang pemberantasan korupsi. Memang ya. Coba kita dengarkan sama-sama dulu karena menarik dan jawaban Caimin sangat disayangkan sekali. Seperti itu. Coba kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi, saya dari mahasiswa IAIN Metro. Di sini saya akan jujur ya. Nanti dulu buka biar nggak salah, biar pas datanya. Kalau ini mau membuka data, Gus. Jadi saya sampai sekarang itu belum menemukan pilihan yang tepat untuk hati saya. 1, 2, 3 semuanya mempunyai latar belakang yang kurang baik. Ya, 1 yang pinter ngomong, 2 suka joget, yang 3 ya agak muter-muter lah. Jadi di sini saya akan menanggapi mengenai dari tagline-nya Bapak, yaitu perubahan. Jadi saya tadi memperhatikan Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah, pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Demokrasi ya, bebas bicara. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem yang mengusung dari paslon nomor 1. Ini harus belak-belakan ya, demokrasi. Ya, ini anak muda ya. Nah, tadi makanya pertanyaan dari Bapak yang nomor 1 dipanggil Mas tadi, itu salah besar. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi apa? Dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu, ya. Jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Oke, setuju Indonesia bersih? Hidup pergerakan. Ini agak grogi ya. Ini ada wartawan katanya sampai Metro TV. Saya takutnya kayak Bima, wah dikejar-kejar nanti. Kita mengetahui ya, ini perhatikan. Waduh, kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi yang ditanyakan apa nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Oke, waktunya yang nomor 2 satu lagi Pak, pesan terakhir. Kita nggak potong konten. Nah, Anda bicara apa, kita nggak potong, tapi kita hormati waktu, oke? Kita hormati waktu. Anda bicara apa, saya nggak potong, tapi ketentuan waktu kita punya. Anda menghargai itu nggak? Siap. Terima kasih. Oke. Berikutnya Alwi lagi belum saya jawab. Ini Alwi, supaya kamu mantap memilih, tidak ada yang sempurna di antara yang ada. Kamu pilih aja yang paling baik di antara yang ada. Jadi soal siapa yang berhasil, siapa yang sukses, siapa itu relatively persepsi. Kayak misalnya Mas Anies, menurut saya sih gubernur paling sukses di Indonesia Mas Anies Baswedan. Menurut saya, tapi itu subjektif, bisa jadi objektif.
Contohnya, tidak ada satupun gubernur di Indonesia yang bisa membangun stadion bertaraf internasional yang sangat besar itu. Yang kedua, Mas Anies dituduh politik aliran, politik identitas, radikul segala macam. Tapi 5 tahun harmonis semua hubungan antar agama di DKI. Mas Anies dituduh OCOK, itu memang program OCOK belum pernah jalan, itu kan idenya siapa? Sandiaga Uno, bukan menjadi program Pak Anies. Nah ini kalau bagus malah kita bisa ambil. Jadi semua persepsi, saya tidak akan komentar, tapi nanti Alwi sampai rumah, tidur ngadep ke langit, lihat di antara yang ada, yang terbaik mana. Kiranya jernih, akan kelihatan yang terbaik di antara yang ada. Ada kelemahan kelebihan masing-masing lah. Semua ada kelemahan kelebihan masing-masing. Tapi kalau direnungkan gitu, insya Allah hidayah Allah akan datang. Kira-kira gitu. Saya kira itu ya komentar saya dulu sementara. Oke. Kasihan betul ya Caimin. Gak bisa menjawab dia. Ada beberapa pertanyaan mahasiswa itu juga yang tidak bisa dia jawab. Yang atau sengaja nggak dijawab. Dan satu lagi, moderatornya itu sampai emosi. Sampai marah. Saya kasih Anda kesempatan loh. Saya tidak akan potong video ini. Tapi udah, ini waktunya. Padahal, kita tahu karena salah satunya pertanyaan mahasiswa itu, pernyataan mahasiswa itu tajam-tajam. Moderatornya mungkin tahu Caimin akan sangat kelimpungan di dalam menjawab dan terbukti. Pada akhirnya kan jawabannya sangat normatif. Semua ada kekurangan, ada kelebihan, tidak ada yang sempurna. Saya kira mahasiswa itu ingin mendapatkan jawaban untuk bisa diyakinkan bahwa bila Anies dan Caimin memimpin jadi presiden, maka korupsi itu akan hilang. Maka akan menindak dengan tegas siapapun aja yang korupsi. Termasuk tidak akan tedeng aling-aling bahkan kepada para pengusungnya mungkin. Misal seperti itu. Ingin mendapatkan jawaban yang tegas di hari-hari ke depan, tidak akan lagi ada kejadian. Aduh. Tapi nothing. Nggak ada jawaban memastikan bahwa korupsi itu akan bersih. Malah semua ada kelebihan dan itu mah jawaban anak SD juga bisa menjawab seperti itu. Anak TK juga nggak usah wakil presiden, nggak usah calon wakil presiden. Itu bisa menjawab seperti itu. Itu normatif banget jawabannya. Tidak meyakinkan pada akhirnya kepada masyarakat bahwa di hari-hari ke depan bila Anies dan Caimin memimpin, maka korupsi itu akan hilang. Enggak. Saya berjanji, pegang kata-kata saya. Bila nanti Anies dan Caimin memimpin, maka gitu dong. Ingin mendapatkan ini mah enggak. Kacau. Malah suluh merenung. Nanti bakal mendapatkan hidayah. Apa urusannya? Mendapatkan hidayah. Memilih presiden itu ya harus ada aspek irasionalnya. Harus ada aspek ilahiyahnya. Tetapi aspek duniawinya, aspek rasionalnya itu yang harus lebih dikedepankan. Kenapa kita memilih A? Kenapa kita memilih B? Kenapa kita memilih C? Aspek rasional dulu. Jangan tiba-tiba ke ilahiyah, nanti bakal ada hidayah. Renung. Apa itu jawaban? Apa sih itu? Merenung aja, nanti bakal mendapatkan jawaban. Jawaban apa itu coba Pak? Wislah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hiburan di pagi hari ya. Sambil santai. Nyusu tambah teh. Nikmat banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.